Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5267, 5268. 1 jam lagi berlalu, dan Dev akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, hampir kelelahan. Dia memandang orang-orang dalam formasi itu dan tersenyum puas. Nanbatian bergegas mendekat dengan tidak sabar. Dalam formasi itu, seorang wanita dengan tubuh proporsional dan wajah cantik perlahan membuka matanya. Matanya jernih dan lembut, meskipun wajahnya masih sedikit pucat karena transformasi yang baru saja dialaminya, samar-samar terlihat bayangan Acui di masa lalu. Ia bahkan memiliki pesona yang lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Acui, suara Nanbatian bergetar. Ia mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya, tetapi takut itu hanya mimpi. Wanita itu menatapnya dan tersenyum malu-malu dan manis, persis seperti gadis kecil saat itu, kakak Batian. Nanbatian tak dapat menahan diri lagi dan memeluknya erat. Air mata mengalir di wajahnya. Ini aku, Acui, aku di sini. Bertahun-tahun keterasingan, kesalahpahaman, dan penghindaran lenyap pada saat ini. Pelukan erat itu tampaknya menebus dekade-dekade yang telah terlewati. Dev memandangi dua orang yang berpelukan dan menangis, lalu diam-diam meninggalkan ruang rahasia itu, memberi mereka ruang untuk menyendiri. Dia tahu bahwa kedua kekasih itu akhirnya bisa memulai kembali. Sehari kemudian, kondisi Acui benar-benar stabil. Meskipun kekuatannya memang telah menurun drastis dan kembali ke tahap jiwa baru lahir, senyumnya semakin lebar dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya rileks dan gembira. Nanbatian pun sepenuhnya melepaskan beban di hatinya dan selalu berada di sisi Acui. Keduanya tak terpisahkan, bak pasangan pengantin baru. Acui dan Nanbatian secara khusus mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Dev. Saat makan, Acui mengangkat gelas anggurnya dan membungkuk hormat kepada Dev. Tuan Chen, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Kamu tidak hanya mengembalikan penampilan asliku, tetapi kamu juga membantuku berdamai dengan kakak Batian. Aku, Acui, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nanbatian juga mengangkat gelasnya. Tuan Chen, kamu adalah dermawan kami yang luar biasa. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, aku akan menerjang api dan air tanpa ragu. Dev cepat-cepat melambaikan tangannya. Kalian terlalu sungkan. Ini hanya bantuan kecil dariku. Aku juga sangat senang melihat kalian berdua akhirnya kembali bersama. Acui meletakkan gelas anggurnya, raut wajahnya berubah serius. Tuan Chen, kamu tadi bilang bahwa kamu sedang melacak keberadaan Aula Dao Iblis, kan? Dev mengangguk. Benar. Acui berkata, jaringan intelijen gedung beritaku tersebar di mana-mana, dan selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang Aula Dao Iblis. Mereka bertindak secara rahasia, dan lokasi aula utama tidak diketahui, tetapi kami memiliki beberapa petunjuk tentang aula cabang di berbagai tempat. Dia berhenti sejenak, mengeluarkan sebuah peta dari tas penyimpanannya, membentangkannya di atas meja, menunjuk ke salah satu tanda dan berkata, aula cabang ini khususnya terletak di bawah medan perang kuno yang terbengkalai jauh di dalam pegunungan angin hitam. Kekuatan aula cabang ini sangat besar, dan ketua aulanya adalah seorang iblis dengan kultivasi yang mendalam. Konon, ia menyimpan banyak rahasia inti aula Dao Iblis. Aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri untuk mengurusinya sebelumnya, tetapi sekarang aku akan memberitahukan alamat tepatnya, dengan harapan dapat membantumu. Dev menatap tanda yang jelas pada peta, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting dalam usahanya mengejar aula Dao Iblis. Terima kasih banyak. Dev menyimpan peta itu dengan sungguh-sungguh. Hadiah ini sangat berharga. Acui tersenyum dan berkata, senang sekali bisa membantumu. Tapi, kamu harus hati-hati. Iblis di aula cabang itu tidak mudah diatasi. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk datang kepada kami. Nanbatian pun mengangguk dan berkata, benar, Tuan Chen, hati-hati. Kalau perlu, aku akan ikut. Perasaan hangat muncul di hati Dev, dan dia mengangguk, baiklah, jika aku membutuhkanmu, aku pasti akan menemukanmu. Dev sebenarnya tidak ingin terlalu mengganggu Nanbatian. Karena Nanbatian dan Acui baru saja berdamai, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Nanbatian setuju menjadi pelayannya selama 300 tahun, tetapi Dev tidak benar-benar membiarkan Nanbatian menjadi pelayannya. Pada sore hari di kota suci pedang, sinar matahari bersinar melalui kisi-kisi jendela berbentuk pedang yang bertumpuk, menimbulkan cahaya berbintik-bintik dan bayangan di jalan batu biru. Dev dan Humazi sedang duduk di ruangan itu. Sebuah peta pegunungan angin hitam terbentang di atas meja, dengan beberapa kertas jimat yang menguning berserakan.
Itu adalah jimat-jimat penunjuk jalan yang baru saja digambar Humazi, dan masih terdapat fluktuasi kekuatan spiritual yang samar-samar di dalamnya. Dev, roh jahat di pegunungan angin hitam sangat kuat. Jimat pembersih kejahatan, milikku hanya bisa melindungi kita sejauh 3 mil saja. Humazi mengetuk-ngetuk kertas jimat itu dengan ujung jarinya, dan ujung jarinya yang kasar mengusap tepi jimat itu. Keduanya tengah berdiskusi tentang cara menemukan cabang aula Dao Iblis ketika tiba-tiba terdengar suara keras logam pecah di luar, diikuti oleh seruan para kultivator di kota pasar. Humazi tiba-tiba berdiri dan menjejalkan kertas jimat ke dalam pelukannya. Sialan, apa akan ada kehebohan lagi? Dev sudah bergegas keluar ruangan dan melihat 5 sosok berbaju zirah perak datang dengan pedang terbang. Sang pemimpin mengenakan jubah emas bersulam motif binatang buas, dan tanda berbentuk pedang di antara alisnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Ia adalah penguasa Aula Kuil ke-6. Keempat pengawal di belakangnya masing-masing memegang tombak panjang berkekuatan spiritual emas yang mengalir di ujungnya. Mereka jelas merupakan pengawal sirah emas elit kuil. Dev, akhirnya aku menemukanmu. Suara penguasa Aula ke-6 bagaikan guntur yang menggelegar, kekuatan spiritual dan gelombang suara menghantam lengkungan penginapan. Dengan suara krek, lengkungan batu biru itu hancur berkeping-keping. Para kultivator di sampingnya begitu takut hingga mereka menghindar, tetapi tidak seorang pun berani maju untuk menghentikannya. Siapa kamu? Dev bertanya kepada penguasa Aula ke-6 dengan dingin. Penguasa Aula ke-6 kuil. Begitu dia selesai berbicara, kultivator di sebelahnya bersembunyi lebih jauh. Semua orang tahu bahwa kuil ini adalah kekuatan yang kuat di antara para dewa, dan para dewa ini semuanya adalah orang-orang sombong yang akan bertarung jika ada perselisihan sekecil apapun. Ternyata itu bajingan kuil. Humazi meraung marah, dan dengan lambaian kertas jimat di tangannya, 3 jimat kuning langsung berubah menjadi 3 burung gagak api, mengepakkan sayap mereka dan menyerbu ke arah penguasa Aula ke-6. Dev, biarkan aku menghadapinya. Master Hu, jangan main-main dengan kekuatanmu. Sebelum Dev selesai berbicara, Humazi sudah bergerak. Penguasa Aula ke-6 mencibir, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar. 5 bayangan cakar emas melesat dari udara, dan gagak api itu langsung terkoyak menjadi percikan api begitu mereka mendekat. Seorang kultivator biasa yang bermain-main dengan jimat, pantas bersikap lancang di depan penguasa Aula ini. Sosok penguasa Aula ke-6 berkelebat, dan ia muncul di atas paviliun batu bagaikan hantu. Cakar pengunci dewanya, dengan siulan tajam yang merobek udara, langsung menuju kepala Dev. Ada sedikit darah di bayangan cakar ini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dev tidak berani menunda sedikit pun. Ia menggunakan langkah pengendalian api secara maksimal, dan tubuhnya melayang mundur seperti bunga willow yang tertiup angin. Pada saat yang sama, ia memanggil pedang pembunuh naga dengan tangan kanannya. Wus! Saat cahaya pedang bertabrakan dengan bayangan cakar, suara mendesis tajam terdengar. Dev hanya merasakan kekuatan dingin menjalar di ujung jarinya, lengannya langsung mati rasa, dan seluruh tubuhnya terguncang dan terlempar mundur. Ia baru menstabilkan tubuhnya setelah menghantam pilar paviliun batu. Ada rasa amis dan manis di tenggorokannya, dan ia terpaksa menelan darah yang mengalir deras ke mulutnya. Tingkat ke-7 alam dispersi abadi. Sedikit lebih meningkat dari sebelumnya, tapi sayang sekali kamu masih seekor semut. Penguasa Aula ke-6 menyeringai sengit dan melambaikan tangan kirinya. Keempat pengawal berbaju zirah emas segera membentuk formasi pertempuran. Saat tombak panjang mereka bersilangan, bayangan tombak emas membentuk jaring raksasa, menjebak Dev dan Humazi di tengahnya. Para pengawal ini semuanya berada di tingkat ke-5 alam abadi bumi. Berkat formasi pertempuran, aura mereka telah mencapai tingkat ke-6 alam abadi bumi. Kekuatan suci yang terkandung dalam bayangan tombak memiliki kemampuan alami untuk menahan jimat Humazi. Harus dikatakan bahwa kekuatan cabang kuil menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya level. Keempat pengawal berbaju zirah emas semuanya berada di tingkat ke-5 alam abadi bumi. Penguasa Aula ke-6 ini mungkin merupakan kekuatan yang cukup besar di alam surgawi tingkat ke-6. Ayo pergi. Dev tahu bahwa dia dan Humazi bukanlah tandingan penguasa Aula ke-6, jadi dia ingin menarik Humazi pergi. Cakar penguasa Aula ke-6 mengejar mereka seperti bayangan, dan cakar berdarah itu menekan langsung ke punggung kedua pria itu. Bersambung. Perintah